Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi di channel Sona Bonsai Bali. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk sahabat bonsai yang tentunya masih pemula, apalagi yang mau budidaya. Nah, ini pengalamannya tentang kegagalan yang sudah saya pernah alami, jadi bisa dijadikan referensi ataupun dijadikan patokan supaya sahabat bonsai bisa melakukan yang lebih baik ya daripada saya, karena banyak sekali kegagalan juga. Nah, ini contohnya untuk kegagalan yang pernah saya lakukan ini pada bonsai sancang ya. Nah, ini sebenarnya ada yang berhasil, cuma ternyata untuk bonsai sancang ini dia harus ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari ya. Nah, seperti ini, terkena sinar matahari. Karena kalau sancang misalkan ditaruh di tempat yang terlalu teduh, itu akan membuat dia rewel ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, pertumbuhannya jelek, rewel, dan banyak yang busuk ya. Lebih baik ditaruh di tempat yang full sinar matahari. Nah, jadi untuk pertanyaan teman-teman yang kemarin sempat tanya kenapa stekan sancang saya bisa berhenti untuk pertumbuhannya ataupun mundur ya, banyak yang tunasnya yang layu ataupun busuk. Nah, ini dia jawabannya ya. Lebih baik kita taruh di tempat yang full sinar matahari atau kena sinar matahari sampai jam 12 lah, setengah hari ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini full terkena sinar matahari sahabat bonsai. Nah, ini stekan, ini sudah terubus. Nah, ini dia tidak akan kembali ya, dia tidak akan stop untuk pertumbuhannya ya, karena dia sudah terbiasa kena sinar matahari. Jadi kalau misalkan sancang, kalau ditaruh di tempat teduh dia akan rewel ya. Nah, itu dia kegagalan dari bonsai sancang, dari penyetekan. Jadi lebih baik ditaruh di sinar matahari, dan yang paling bagus itu memakai sekam bakar ya, sekam bakar dan pasir malang. Nah, untuk penyetekannya. Nah, contohnya ini kegagalan lagi satu. Bukan kegagalan sih, tapi saya yang sebenarnya yang tidak tidak sabar ya. Nah, ini kemarin saya potong bawahnya, ini sisip ya, ini sisip dari cabang sebelahnya saya potong, ternyata belum menyatu benar ya. Nah, contohnya seperti ini disisip, ini juga disisip, tapi dia memang sudah menyatu dan saya potong, dia hidup ya. Nah, ini bagus untuk pertumbuhannya, keduanya sudah bagus ya. Oh ya sahabat bonsai yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Tentunya subscribe-nya gratis, dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini. Nah, sahabat bonsai, semoga menjadi referensi ya buat sahabat bonsai yang masih pemula, yang mau budidaya ya, biar bagi-bagi pengalaman lah. Kalau saya sih biar per-per aja ya kebanyakan. Nah, ada lagi ini contohnya waru ya sahabat bonsai. Nah, ini waru yang sudah sering saya videokan sebenarnya. Nah, ini ada beberapa kegagalan ya juga. Nah, ini untuk akar ternyata waru tidak bisa dipecah sebanyak ini ya, seperti kimeng ataupun sancang ya. Sancang masih bisa, masih hidup dia. Nah, ini warunya sudah ada beberapa akar yang busuk dan dia tumbuh tunas akar baru seperti ini. Nah, ini juga sangat mengecewakan menurut saya. Nah, ini juga kegagalan salah satunya. Ini bisa dijadikan referensi juga sahabat bonsai, lebih baik batangnya yang dipecah ya. Ini akarnya saya pecah, jadinya banyak yang busuk ya. Nah, itu dia. Ada lagi ya, apa ya, biar lebih banyak. Nah, stek amplas kemarin saya sempat videokan stek amplas menggunakan teknik pecah batang. Nah, kebetulan untuk teknik pecah batang sendiri untuk amplas ada yang mati ya kebanyakan ya. Nah,
yang hidup itu kebanyakan yang biasa, yang tidak dipecah. Lebih baik di stek seperti biasa ya. Nah ini contohnya, sebenarnya ini hidup setengah ya kemarin, tapi karena saya pindahkan dia stres lagi ya. Lebih baik jangan dipecah batang. Nah itu kegagalan. Nah jadi kegagalan paling menyakitkan sih sebenarnya. Nah ini kegagalannya paling menyakitkan. Kemarin saya sudah dongkel 3 bahan sianci ya. Nah, dan ketiga-tiganya gagal. Itu karena pertama katanya saya taruh di tempat teduh, kedua karena saya memakai pupuk dan medianya tidak bagus, dan ketiga itu karena saya menggoyang-goyangnya. Nah kalau yang ini saya pakai pasir kali, saya coba dulu full pasir kali, saya taruh di tempat yang full sinar matahari, siapa tahu nanti mau hidup. Nah ini saya tanam juga banyak ya, tenggelamkan sini. Nah jadi yang kegagalan selanjutnya adalah memecah batang sancang menjadi busuk ya. Nah kalau yang ini sih sudah saya pecah, yang ini yakin saya tidak busuk karena ini saya memakai pasir Malang ya di atasnya, yang kemarin saya sharing ke sahabat bonsai sih. Nah yang penting itu, nah seperti ini segini diisi pupuk tidak apa-apa. Di sini ada sekam bakar, di sini pasir Malang, atau pasir Malang segini, pasir Malang lagi di atasnya boleh ya. Artinya untuk segini untuk akar biar tidak terkena media yang jadi ya, atau media yang sudah dicampur dengan pupuk ya. Nah ini saya taruh di tempat yang full sinar matahari biar tidak rewel ya nanti untuk kedepannya. Nah ini memang seperti ini, kalau pertama-tama ditaruh di sinar matahari dia agak ada yang layu dikit, nanti juga terbiasa ya, nanti dia akan hidup. Nah seperti ini contohnya, ini kemarin layu dan sekarang sudah mulai ngangkat ya untuk daunnya. Nah sudah mulai ngangkat, sudah mulai narik ya. Nah jadi itu dia. Nah ini yang ini sih karena dia tidak pakai akar, kemarin saya coba juga, kasihan dibuang. Nah ini dia layu, nanti siapa tahu tumbuh lagi ya. Nah itu dia untuk sancang. Dan kegagalan yang selanjutnya, nah kita kegagalan stek kimeng. Nah ini stek kimeng kemarin ya sebenarnya. Nah ini gagal karena kemungkinan ini saya tidak. Nah kalau biasanya stek kimeng kan saya contohkan seperti video saya sebelumnya di cara seperti ini. Nah kemarin saya langsung tancap. Nah ini dia hasilnya stres ya. Nah ini juga hoki-hokian, ada yang mau hidup, ada yang enggak. Ini semuanya enggak ya, mungkin kurang teduh. Kalau apa namanya ini, kalau kimeng lebih baik di tempat teduh ya sahabat bonsai. Nah kalau bisa sih dihilangkan untuk daunnya. Nah contohnya seperti ini ya, seperti ini yang kecil, tapi banyak kok yang besar. Nah, sudah ada yang sering saya videokan yang pecah batang semuanya, kebanyakan hasil stek ya. Nah kegagalan stek kiprik, nah ini dia ya. Kiprik kimeng sama saja sih sebenarnya sahabat bonsai. Nah kenapa ini gagal? Gini ya, untuk iprik sendiri sebenarnya gampang ya di stek. Untuk iprik sebenarnya gampang di stek, cuman lebih baik misalkan kalau penyetekannya harus fresh ya, sekarang dipotong langsung diolah dan di stek ya. Nah ini sudah kemarin waktu di rumahnya Beli Putro, kemarin saya dikasih bahan stekan iprik ya, lumayan sih ya. Ada satu yang hidup yang besar juga. Nah ini hidup satu yang besar. Nah dikasih sama beliau, saya coba stek. Nah saya sudah piling nih, banyak yang sudah layu karena sudah 3 harian ya, semuanya nggak hidup, cuma satu itu aja yang hidup ya. Nah itu dia ya, ini lumayan besar. Nah lagi apa ya lagi ya,
Nah, pecah batang kimeng sih ya ada beberapa ya kegagalan yang saya alami. Yang ini sih karena terlalu ditekuk keluar ya. Nah, ini terlalu keras menekuknya, patah dan ini busuk ya. Jadi itu. Oh ya, kemarin saya juga sempat gagal dalam press kimeng ya. Nah, press kimeng. Jadi untuk pikus, kalau misalkan tidak ada titik tumbuh atau tunas di seperti ini, jangan langsung di press ya sahabat bonsai. Lebih baik kita kalau mau press, lebih baik diangkat saja sekalian, dipotong akar, tanam lagi pakai pasir malang full. Lebih baik seperti itu ya. Karena pikus ini kalau misalkan di ground, apalagi di ground ya, dipotong pendek, di press, risiko matinya akan lebih besar ya sahabat bonsai. Nah, itu salah satu pengalaman yang mungkin bisa jadi referensi atau bisa dijadikan patokan buat sahabat bonsai supaya lebih berhati-hati, karena terkadang kesalahan sedikit fatal ya. Dan kalau sama ya, beringin juga sama ya sahabat bonsai ya, beringin juga sama. Nah, jadi ini juga kegagalan ya sahabat bonsai. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini amplas hitam. Nah, jadi amplas hitam ini kemarin sudah hidup. Nah, ini untuk akar sudah ada ya. Ini hasil stek sahabat bonsai. Saya steknya pakai pasir malang saja kemarin. Pakai pasir malang saja. Ini sebenarnya lumayan bagus ya. Nah, lumayan bagus. Bisa dijadikan casket, bisa dijadikan slanting, bisa dijadikan bunyit juga bisa ya. Nah, ini kemarin sudah hidup, sebenarnya sudah subur sekali, dan untuk akarnya sudah masuk ke tanah. Jadi saya pindahkan ke tempat yang lebih full sinar matahari. Niatnya sih biar lebih cepat pertumbuhannya. Ternyata baru lupa siram kayak gini sahabat saya. Nah, ini contohnya untuk amplas hitam. Lebih baik hati-hati dalam medianya ya. Nah, medianya harus memang tetap terjaga, padahal amplas hitam ini bagus ya. Nah, itu sebenarnya salah saya juga sih, karena saya potong akarnya yang sudah lewat dan saya taruh langsung di tempat panas, lupa siram ya, gini jadinya ya. Tapi kebanyakan sih bonsai kayak gitu ya, kalau misalkan potong akar langsung taruh di tempat panas, loa aja kayak gitu ya. Kemarin hampir stres, sudah hampir saya yang stres jadinya. Nah, dan ini lagi ya, sakit lagi satu, yang terakhir, kegagalan dalam stek kimeng ya. Nah, ini kimeng saya stek tanpa mata tunas ya, tanpa mata tunas. Nah, ini yang satunya mati, yang satunya hidup ya. Ini bukan kegagalan sih, cuma satunya kurang berhasil. Nah, ini sudah hidup ya sahabat bonsai. Ini sudah ada pertumbuhan, tapi jangan diutak-atik dulu ya. Kemungkinan ini untuk akarnya belum sampai keluar dari polybagnya. Nah, ini kalau dipotong kemungkinan bisa hidup ya. Jadi itu dia ya sahabat bonsai, beberapa kegagalan yang sudah saya alami dan saya rasakan perihnya juga. Nah, semoga menjadi inspirasi juga buat sahabat bonsai yang masih pemula ataupun yang masih ingin mencoba untuk stek ataupun budidaya. Nah, bisa dijadikan bayangan ya sahabat bonsai untuk kedepannya. Nah, yang masih belum paham ataupun mau sharing bisa ditulis di kolom deskripsi, ataupun yang suka video saya jangan lupa bantu support dengan subscribe, karena subscribe-nya sangat membantu untuk kemajuan channel ini. Dan akhir kata, terima kasih yang sudah nyimak sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam berkarya. Jangan lupa tetap semangat berbudidaya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam bonsai pemula dan salam satu hobi. Tetap di Zona Bonsai Bali.